warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Vitalia Utami dengan NIM 14014203774, nama presensi 39. Saya di sini akan menjelaskan mengenai asas-asas dan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Adapun pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah bimbingan dan konseling yang diampu oleh Ibu Kurniana Bektiningsih. Nah, untuk topik yang saya ambil ini yaitu yang pertama, pengertian asas dan prinsip bimbingan dan konseling. Yang kedua, macam-macam asas bimbingan dan konseling. Yang ketiga, macam-macam prinsip bimbingan dan konseling. Yang keempat, alasan diperlukan asas dan prinsip bimbingan dan konseling. Nah, langsung saja untuk yang pertama yaitu pengertian asas dan prinsip bimbingan dan konseling. Nah, untuk pengertian asas bimbingan dan konseling ini adalah ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Lalu, untuk pengertian dari prinsip bimbingan dan konseling ini adalah hal-hal yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, yang kedua, macam-macam asas bimbingan dan konseling. Nah, antara lain yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini adalah asas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakannya sejumlah data dan keterangan peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan, di mana data dan keterangannya itu tidak boleh dan tidak layak untuk diketahui oleh orang lain. Kemudian yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Nah, ini merupakan asas bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik atau klien dalam mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang diperuntukkan baginya. Kemudian yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Nah, ini merupakan asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan ini bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik di dalam keterangan tentang dirinya sendiri maupun berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu asas kekinian. Nah, asas kekinian ini merupakan asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling di mana permasalahan peserta didik atau klien dalam kondisinya sekarang. Nah, layanan yang berkenaan dengan masa depan atau kondisi masa lampau atau bisa juga dikatakan dengan masa lalu pun itu dilihat dampak dan atau kaitannya dengan kondisi yang ada dan apa yang dapat diperbuat sekarang. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu asas kemandirian. Nah, asas kemandirian ini merupakan suatu asas bimbingan dan konseling yang mengacu pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu peserta didik atau klien sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling ini bisa diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri, yang mana dengan ciri-ciri pokok antaranya yaitu mampu mengenal diri sendiri dan lingkungan sebagaimana adanya. Kemudian dapat menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis. Selanjutnya dapat mengambil keputusan untuk dan oleh diri sendiri. Kemudian mampu mengarahkan diri sesuai dengan keputusan itu. Lalu mampu mewujudkan diri secara optimal sesuai dengan potensi, minat, dan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu ada asas kegiatan. Nah, ini merupakan asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik atau klien itu yang menjadi sasaran layanan itu dapat berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan bimbingan. Nah, asas kegiatan ini merujuk atau mengacu pada pola konseling yang multidimensional, di mana tidak hanya mengandalkan transaksi verbal antara peserta didik atau klien dan konselor,
Artinya di sini klien ini harus aktif dalam menjalani proses konseling dan aktif juga dalam melaksanakan maupun menerapkan hasil-hasil dari konseling. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang ketujuh, yaitu ada asas kedinamisan. Nah, ini merupakan asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan, yaitu klien, yang sama kehendaknya selalu terus berkembang. Nah, bimbingan dan konseling ini berusaha menghendaki terjadinya perubahan dalam diri klien, dan perubahan ini yaitu yang terjadi adalah perubahan yang selalu menuju ke suatu pembaruan yang lebih maju. Nah, maka asas ini hendaknya mengacu pada hal-hal yang baru. Nah, selanjutnya yang ke-8 yaitu ada asas keterpaduan. Ini merupakan asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru, pembimbing, maupun pihak lain, itu saling menunjang, harmonis, dan terpadukan. Nah, kemudian selanjutnya yang ke-9 yaitu asas kenormatifan, di mana merupakan asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling ini didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang ada. Nah, norma-norma ini adalah norma agama, hukum, kesopanan, kesusilaan, kebiasaan berperilaku, dan adat istiadat. Nah, kemudian selanjutnya yang ke-10 yaitu asas keahlian. Nah, di mana asas keahlian ini merupakan asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling ini diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Kemudian yang ke-11 yaitu asas alih tangan, di mana merupakan asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik atau klien, agar bisa mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Kemudian yang ke-12 ada yang terakhir yaitu asas tutwuri handayani, di mana merupakan asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan ini dapat menciptakan suasana yang mengayomi, mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan dan dorongan, serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik atau klien untuk maju. Selanjutnya yang ketiga, macam-macam prinsip bimbingan dan konseling. Nah, antara lain yaitu yang pertama ada prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran pelayanan. Nah, dalam hal ini yang pertama, bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Selanjutnya yang kedua, bimbingan dan konseling ini berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. Kemudian yang ketiga, bimbingan dan konseling ini memperhatikan sepenuhnya tahap-tahap dan berbagai aspek perkembangan individu. Kemudian yang keempat, bimbingan dan konseling ini memberikan perhatian utama kepada perbedaan individual yang menjadi orientasi pokok pelayanannya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada prinsip-prinsip yang berkenaan dengan masalah individu. Nah, dalam hal ini yang pertama, bimbingan dan konseling ini berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan. Dan sebaliknya, pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu. Kemudian yang kedua ini, kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan ini merupakan sebuah faktor timbulnya masalah pada individu, dan semuanya itu menjadi perhatian utama dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan.
Nah, dalam hal ini yang pertama, bimbingan dan konseling ini merupakan bagian integrasi dari proses pendidikan dan pengembangan. Nah, oleh karena itu, bimbingan dan konseling ini harus diselaraskan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. Nah, selanjutnya yang kedua ini, program bimbingan dan konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. Kemudian yang ketiga, program bimbingan dan konseling ini disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan yang terendah sampai ke yang tertinggi. Kemudian yang keempat ini ada prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Nah, dalam hal ini yang pertama, bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahannya. Kemudian yang kedua, dalam proses bimbingan dan konseling ini, keputusan yang diambil dan akan dilakukan oleh individu ini hendaknya atas kemauan individu itu sendiri, bukan karena kemauan atau desakan dari pihak lain. Kemudian yang ketiga, yaitu permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya yang keempat, ini kerjasama antara guru, pembimbing, dan guru-guru lain dan orang tua anak itu sangat menentukan hasil pelayanan bimbingan. Kemudian yang kelima, pengembangan program pelayanan bimbingan dan konseling ini ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap individu yang terlibat dalam proses pelayanan dan program bimbingan dan konseling itu sendiri. Selanjutnya yang kelima yaitu ada prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah dalam lapangan operasional bimbingan dan konseling. Nah, dalam hal ini yaitu Belkin dalam Prayitno 1994 ini menegaskan ada 6 prinsip untuk menumbuh kembangkan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, yang pertama yaitu konselor harus memulai karirnya sejak awal dengan program yang jelas dan memiliki kesiapan yang tinggi untuk melaksanakan program tersebut. Kemudian yang kedua, konselor harus mempertahankan sikap profesional tanpa mengganggu keharmonisan hubungan antara konselor dengan personal sekolah lainnya dan siswa. Kemudian yang ketiga, konselor bertanggung jawab untuk memahami peranannya sebagai konselor profesional dan menerjemahkan peranannya itu ke dalam kegiatan yang nyata. Kemudian yang keempat, konselor bertanggung jawab kepada siswa-siswa, baik itu siswa-siswa yang gagal, siswa yang menimbulkan gangguan, yang berkemungkinan putus sekolah, yang mengalami suatu permasalahan emosional, yang mengalami kesulitan belajar, maupun siswa-siswa yang memiliki suatu bakat istimewa dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, konselor harus memahami dan mengembangkan suatu kompetensi untuk membantu siswa-siswa yang mengalami suatu masalah dengan kadar yang cukup parah dan siswa-siswa yang menderita suatu gangguan emosional, khususnya melalui sebuah penerapan program-program kelompok, kegiatan pengajaran di sekolah dan kegiatan di luar sekolah, serta bentuk-bentuk kegiatan lainnya. Kemudian yang keenam, ini konselor harus mampu bekerja sama secara efektif dengan kepala sekolah, memberikan perhatian dan peka terhadap kebutuhan, harapan, dan kecemasan-kecemasannya. Nah, selanjutnya yang keempat atau yang terakhir mengenai alasan diperlukan asas dan prinsip bimbingan dan konseling.
Nah, dalam hal ini penerapan asas dan prinsip bimbingan dan konseling ini akan memperlancar pelaksanaan dan lebih menjamin keberhasilan kegiatan. Nah, sedangkan dalam pengingkarannya akan dapat menghambat atau bahkan menggagalkan pelaksanaan serta mengurangi keoptimalan pembelajaran. Nah, bimbingan dan konseling ini baik sebagai konsep maupun proses merupakan bagian integral dari program pendidikan di sekolah. Nah, oleh karena itu, bimbingan dan konseling haruslah dirancang untuk melayani semua siswa, bukan hanya siswa yang bermasalah maupun siswa yang berbakat. Nah, sekian, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya mengenai asas dan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.